Perkenalkan, nama saya Frater Diakon Stefanus Angga, CM, dan saya berasal dari Paroki Santo Montfort, Nangaserawai, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Ini cerita perjalanan panggilan saya. Ketertarikan saya masuk seminari tentu berawal dari pengalaman bersama para Romo CM di tempat atau di paroki saya di Santo Montfort, Paroki Santo Montfort, Nangaserawai, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Perjumpaan dengan mereka yang juga menguatkan ketika mereka turne atau kunjungan umat saat Paskah dan Natal, itu sering ngajak saya untuk ikut terlibat dalam pelayanan mereka. Nah, ini juga memotivasi saya untuk berani melangkah lebih maju lagi, yaitu masuk seminari. Saya masuk seminari menengah di Seminari Sintang. Di sana saya banyak berdinamika dengan teman-teman, para seminaris dan juga para romo. Dan pada sisi lain saya juga harus berani memutuskan dan memilih jalan atau pilihan kedepannya, yaitu saya mengambil CM sebagai bagian dari panggilan saya sebagai seorang imam gitu. Ya, menyenangkan karena saya banyak belajar dari teman-teman di Seminari Sintang dan juga teman-teman di Seminari Tinggi yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya dan sebagainya, yang tentu memberi wawasan yang lebih luas lagi tentu untuk memandang pelayanan dan juga pastoral sebagai seorang imam. Awalnya dari kami itu tahu bahwa Frater Angga ini mau masuk seminari itu sebenarnya sangat terkejut pada saat itu ya. Kita tidak tahu mau kemana, ternyata dia memilih untuk masuk seminari menengah. Pada saat itu Frater semua yang mengurus semua keperluan yang dia butuhkan nanti di seminari itu dia urus sendiri. Dia sangat mandiri pada saat itu, seperti itu. Saya sih pada dasarnya boleh dikatakan senanglah dengan keinginannya. Yang pertama kali dia punya keinginan untuk masuk seminari. Yang pertama tadi yang sudah dikatakannya terinspirasi dari beberapa romo yang datang ke stasi-stasi, terutama karena memang saya itu sebagai pemimpin umat di tempat saya, di stasi saya sejak tahun berapa itu Bu? 1996 sampai sekarang. Jadi seringkali saya mengadakan perombakan karena memang saya juga punya kegiatan lain, tetapi karena memang orangnya enggak mau, ya terpaksa saya tetap jalani. Kemudian anak saya ini mungkin terinspirasi dari itu sehingga dia memilih untuk menjadi seorang imam, sehingga pada mungkin hari-hari selanjutnya akan ditabis. Saya senang gitu, ya. Itu dalam setiap pilihan pasti selalu ada lika-likunya. Hanya bagaimana kita berproses dalam lika-liku itu sehingga setiap lika-liku yang kita jalani itu menjadi berkat bagi hidup kita. Ya, tidak selalu saya katakan menjadi berkat, kadang-kadang juga mengecewakan, sedih dan sebagainya. Tapi perjalanan hidup ya demikian. Tapi sejauh ini saya melewatinya dengan, saya bersyukur di seminari CM itu kami dibekali atau ditopang dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul membantu kami itu untuk menjadi orang yang terus bertumbuh gitu, dengan segala aktivitas, dengan segala kegiatan di seminari. Itu betul-betul mengarahkan saya untuk semakin mencintai panggilan saya. Jadi tidak hanya fokus pada persoalan yang saya alami di komunitas,
di tempat studi, di tempat pastoral dan sebagainya. Tapi saya diajak untuk memandang itu semua sebagai jalan atau proses untuk mematangkan panggilan saya. Nah, ini yang menurut saya juga tentu membangun ya, yang mengarahkan saya untuk terus mencintai panggilan. Begitu sih. Tentu kalau dibilang lika-liku atau persoalan jelas ada, tapi bagaimana menanggapinya ini yang penting gitu. Tentu seminari sangat membantu saya, memfasilitasi saya untuk terus mencintai panggilan lewat aktivitas-aktivitas yang mengarahkan saya untuk lebih dalam lagi mencintai Tuhan dan sesama lewat panggilan sebagai seorang imam gitu. Ya, kutipan ayat yang sampai hari ini saya pakai itu saya ambil dari Lukas 1 ayat 38. Itu perkataan Maria. Maria itu pernah ngomong kepada malaikat kayak gini, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan bagi saya, apa yang dikatakan Maria atau fiat Maria ini itu betul-betul menguatkan gitu. Siapalah saya ini gitu, hanya seorang hamba, dan seorang hamba tentu diajak untuk memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tahu semua, Maria adalah bunda pelindung para imam, dan ini tentu menginspirasi saya untuk terus mencintai panggilan dan terus untuk bertumbuh dalam panggilan gitu, bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi untuk semua orang. Nah, saya ini hamba Tuhan yang mau mencintai Tuhan sepenuh hati. Ya, bagi kami kedua orang tua, terutama bagi saya dan mamanya, selalu mendukung, mensupport dia karena dia punya keinginan seperti sekarang ini kan. Kami sering menyampaikan salam supaya yang pertama yang kami sering support itu jaga kesehatan dan lain sebagainya, supaya, dan salah satu saran saya terutama saya sering lewat mamanya bahwa setiap salah satu panggilan ataupun keinginan itu, keputusan itu harus dipertanggungjawabkan sebelumnya, harus diperhitungkan dalam artinya itu kan harus dipertanggungjawabkan bahwa ini yang jalan yang saya pilih ini jangan sampai mengecewakan diri sendiri, jangan sampai mengecewakan orang tua, jangan mengecewakan umat, itu harapan saya. Kalau ditanya perasaan itu sangat senang sekali, karena jarang sekali banyak orang yang mau dan memilih untuk jadi imam tetapi tidak terpilih. Salah satu anak kami ini yang terpilih, itu yang membuat kami sangat bangga dan senang pada saat ini. Perasaan saat-saat atau detik-detik memasuki tabisan imamat tentu deg-degan ya, karena perjalanan 10 tahun itu ternyata perjalanan atau peziarahan yang indah gitu, peziarahan di mana Tuhan itu terus menaburkan kasih-Nya dalam hidup saya, itu ternyata tiada hentinya gitu. Dan ya tentu agak ada deg-degannya, tapi ya saya mau melihatnya sebagai karunia Tuhan yang juga perlu saya tanggapi dengan tegas, serius. Wah, ini Tuhan betul-betul mau pakai saya sebagai alatnya, sehingga karya keselamatan itu juga terus terjadi di dunia ini. Begitu sih.